Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, via kabar gengs. Welcome back gengs to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official, konten biar hoba asik. Yang ketujuh Dindra meneh. So kali ini ya, ini Dindra bawain racikan obat ya terbaik ala Rasulullah. Semoga dengan ini kalian sehat ya, sehat semuanya. So sebelum kalian nonton videonya bisa nih like, komen, share, subscribe. Dan jangan lupa ya dinyalain loncengnya ting-ting biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja cus gaskan cekidot. Yeay. Ini adalah racikan obat terbaik ala Rasulullah ya. Kalau kita itu sering sakit, obatnya adalah puasa. Kalau kita wajahnya gelap, obatnya adalah qiyamul lail. Kalau kita itu berkecil hati gitu ya, obatnya adalah membaca Al-Quran. Kalau kita susah bahagia, obatnya adalah sholat tepat waktu. Kalau kita selalu emosi, obatnya adalah wudhu dan istighfar. Kalau kita gelisah, obatnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa kekurangan, obatnya bersyukur dan bersedekah. Kalau kita merasa tertekan, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Emosi bisa merusak organ tubuh. Marah melemahkan liver, khawatir melemahkan lambung, ketakutan melemahkan ginjal, sedih melemahkan paru-paru, stres melemahkan otak dan jantung. Rahasia Rasulullah jarang sakit ya, bangun sebelum subuh, selalu menjaga kebersihan, tidak pernah memiliki rasa iri, dengki, gemar berjalan kaki, mudah memaafkan, suka berpikir positif, tidak pemarah, makan dan minum tidak berlebihan. Syarat meninggal tidak harus sakit ya gengs ya, sehat bisa meninggal. Yang pertama ini benar adanya ya gengs ya, dulu itu Dindra itu sering sakit-sakitan gitu ya kan ya. Nah ketika alhamdulillah rutin puasa ya, ini tuh adalah obat mujarab yang sering sakit-sakit itu ya, untuk buat berpuasa. Insya Allah akan sembuh kalau kita sering puasa, apalagi lambung ya. Lambung itu kalau dibuat berpuasa insya Allah sembuh gengs ya, percaya ya. Bukannya terus nggak pernah sakit, enggak loh ya gengs ya. Dindra sudah ada amalan-amalannya untuk yang sakit, biar apa nggak ngeluh dan lain-lain udah ada ya. Mencoba kalian cek video Dindra yang sebelumnya. Oke, yang kedua, kalau kita itu wajahnya gelap ya, obatnya itu bukannya cuman skincarean, enggak ya. Obatnya adalah qiyamul lail ya. Qiyamul lail adalah, oke ya, Dindra juga kurang tahu qiyamul lail ya, karena Dindra belum tahu. Kita sama-sama belajar ya gengs ya, barangkali kalian juga ada yang belum tahu ya kayak Dindra. Nah, selain belajarnya itu di TikTok, YouTube, dan lain-lain sebagainya, Mbah Google ini jadi alat-alat buat ngedeskripsiin gitu ya, buat ngertiin segalanya buat Dindra itu. Jadi belajarnya itu ya di mana-mana gitu ya. Oke, qiyamul lail adalah istilah yang merujuk pada ibadah sholat yang dilakukan pada malam hari, khususnya setelah sholat isya hingga sholat subuh ya. Secara harfiah, qiyamul lail berarti bangun di malam hari. Nah, kayak sholat tahajud gitu ya gengs ya gitu. Qiyamul lail mencakup berbagai jenis sholat seperti sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, sholat fardu, maghrib dan isya, sholat rawatib ya, kayak gitu. Qiyamul lail juga bisa diartikan sebagai menghidupkan malam dengan ibadah, seperti membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
ya. Kalau Dindra sih berzikir tuh selalu gengs, mau buat konten apa dan lain-lain, beraktivitas apa ya, yang enggak itu paling makan ya, tapi kadang makan juga aku zikir. Pokoknya selalu selalu mengingat Allah di setiap nafasku gitu ya, gitu loh. Nah, waktu yang paling afdol untuk menunaikan qiyamul lail adalah 2/3 atau 1/3 malam terakhir. Karena pada waktu tersebut malaikat turun dari langit. Pada malam-malam Ramadan, sholat qiyamul lail memberikan pahala yang lebih besar dibandingkan dengan malam-malam lainnya ya. Kalau Dindra sih di jam 2 atau 3 gitu jam 2 ya, jam 2:30 gitu atau jam 1 ya, pokoknya antara itu ya, tergantung kelar aktivitasnya itu malam jam berapa gitu. Sudah jelas ya artinya qiyamul lail tadi ya, sudah dijelaskan juga ya. Oke, selanjutnya ya, kalau kita berkecil hati, obatnya apa? Obatnya adalah membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran itu penting banget geng. Kemarin itu ya Dindra itu setengah lalai gitu ya, lalai untuk terlalu sibuk ya, entah itu dengan dunia, entah itu dengan kerjaan, entah itu apa ya, sampai akhirnya benar sholat doang, zikir ya, tetap berjalan, semua berjalan, yang tidak hanyalah membaca Al-Quran. Dari situ tuh aku bener-bener diuji berat banget gengs. Karena apa? Karena melalaikan Al-Quran itu gitu. Nah, kalau dibilang lah aku kan nggak bisa membaca Quran kak gitu kan ya, aku itu nggak bisa apa ya, aku nggak bisa Arabnya, nggak bisa dan lain-lain, gampang mudah. Sekarang itu hidupnya itu dimudahkan ya dengan HP ya kan ya, ada kan ya yang Quran dengan terjemahan, Quran dengan apa, ada Latin-Latinnya itu. Kalau Dindra malah kurang bisa kalau membaca dengan apa namanya Latinnya kayak gitu, keko, kago gitu. Bisanya Arabnya gitu, tahu Arabnya soalnya gitu. Tapi kalau kalian yang belum bisa membaca Al-Quran ya, tetap gengs ya, tetap setiap habis sholat usahakan untuk selalu baca Quran walau itu di HP terjemahan. Dindra juga sekarang itu apa jarang di Qurannya langsung itu di HP, cuman tak bacanya Arabnya gitu geng, sama terjemahan. Karena apa? Kalau kita tahu Arabnya aja nggak tahu terjemahannya, percuma, sia-sia gitu. Kayak apa ya, kayak bingung gitu loh, kita itu mau ngamalinnya seperti apa, gimana gitu ya gitu. Oke, next. Kalau kita tuh susah gitu ya, bahagia kok rasanya itu susah terus, duka terus, sedih terus ya, menderita terus, itu obatnya apa? Obatnya adalah sholat tepat waktu ya. Jadi ketika kita dengar azan ya, langsung sholat gengs, gak usah ditunda-tunda, gak usah mikir dunia nanti dulu, akhirat dulu ya. Biar apa, kalau akhirat kita kejar, dunia itu nanti mengikuti ya, mengikutinya gitu ya gengs ya. Jadi udah pokoknya sholat tepat waktu. Aku kalau nggak ketiduran mesti tepat waktu gengs, insya Allah gitu. Tapi kalau ketiduran wes tidur itu udah nggak bisa diapa-apain. Dindra itu pakai alarm ajaib itu yang dari Ustazah Lima Laidrus, itu benar-benar ajaib gengs. Jadi buat kita itu bisa bangun gitu tepat waktu, apalagi pas tahajud ya gitu. Oke, terus next ya, kalau kita tuh selalu emosi ya, dulu itu aku selalu emosian wis toh, apa-apa emosi ya kan ya. Obatnya apa gengs? Obatnya itu adalah wudhu dan istighfar ya. Makanya aku tuh kalau marah sekarang aku bawa wudhu. Marah sama siapapun itu ya wajar, namanya manusia, marah pasti ada ya kan, tapi aku terus ngambil wudhu, istighfar sebanyak-banyaknya gitu. Nanti jadi nggak jadi marah beneran itu ya. Itu sudah terbukti ampuh, paling real, paling nyata, sudah tak lakuin sendiri. Semarah-marahnya sama siapapun itu gengs ya, wudhu. Habis wudhu nanti nggak jadi gitu, kayak marahnya itu kayak keredam semua gitu. Nggak jadi marah, lupa gitu mau marah, apa gitu, lupa mau emosi gitu. Waktu aku pernah ya dapat host ya kan ya, ngeselin banget ya, udah dikasih detail, udah dikasih ini itu tuh masih nggak ngeh gitu loh ya, masih nggak, ya Allah. Terus aku apa,
apa namanya capek ya, karena capek lelah nggak mungkin dong marahin dia, nggak mungkin kan ya. Aku langsung ngambil wudhu, aku langsung istighfar sebanyak-banyaknya. Itu jadi lupa gengs, aku tuh lagi marah sama siapa, lagi emosi sama siapa gitu gengs. Itu nyata ya, real, buktikan sendiri. Aku belum berlaku ke suami, soalnya suamiku tuh lucu gengs, sanguinis ya gitu ya. Jadi kalau misalkan aku tuh lagi apa ya kurang enak gitu, itu diguyoni gitu, kayak apa namanya, kenapa kok nggak senyum kayak gitu geng. Jadi ya jadi nggak jadi marah, tapi itu yang real ya, cerita real. Itu waktu aku kerja dapat host yang mohon maaf lemot ya, yang sudah diajarin tuh tetap nggak bisa-bisa, kurang bisa-bisa gitu loh. Kalau suami itu lucu soalnya, jadi enggak, aku belum mempraktekannya kalau suami ya. Oke, terus kalau kita gelisah, obatnya apa? Obatnya itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, gengs ya. Jadi ngerasa gelisah nih, langsung kalian tuh berdoa aja. Insya Allah gelisah itu udah nggak ada lagi. Terus next adalah kalau kita itu merasa kekurangan ya, obatnya apa? Adalah bersyukur dan bersedekah. Karena dengan kita bersyukur, bersedekah, rezeki itu ada aja gitu gengs ya. Nikmat yang sedikit disyukuri biar Allah tambah nikmat lagi ya. Next adalah kalau kita tuh merasa tertekan, pernah ya kan, tertekan gak kuat rasanya, udah gak sanggup, nyerah bagaimana, ucapkan la haula wala quwata illa billah ya, biar dikasih kekuatan gitu sama Allah. Emosi bisa merusak organ tubuhmu ya gengs ya. Marah itu melemahkan liver ya, biasanya yang lemah livernya itu karena suka marah. Nah, selain marah tadi, khawatir ya, yang suka khawatir ini lemah gitu, bisa lemah ya lambungnya. Kalau yang kena lemah lambung berarti rasa khawatirnya berlebihan. Indra juga gitu gengs, dulu sering khawatir gitu, makanya lambungku lemah banget. Aku khawatir tuh lambungku kena gengs, makanya sekarang wes nggak tak khawatiri lagi, udah nggak tak pikiri, wes pokoknya tak jalani gitu. Kok ada di Indra semua ya Allah. Ketakutan ya, melemahkan ginjal, bener banget ya. Setiap aku tuh ketakutan gitu ya, kayak cemas, takut ini takut itu ya, ginjalku tuh lemah gengs ya, bener. Jadi apa ya, ginjalnya itu kayak rasa lemah banget ya. Kalian pasti pernah merasakan itulah ya, kayak gitu ya. Nggak usah ketakutan yang terlalu berlebihan ya, semua terjadi udah karena kehendaknya gitu. Next, sedih ya, melemahkan paru-paru, bener banget ya. Di saat kita itu sedih pasti paru-paru jadi lemah ya, enggak? Kalau di Indra sih iya, makanya paru-paruku itu lemah kalau aku pas sedih gitu ya. Dulu sering sedih-sedih ya kan, nggak tahu ilmunya, cara apa buat bahagia diri sendiri itu belum tahu gitu ya. Sekarang alhamdulillah insya Allah ya. Kita lagi sedih pokoknya selalu ucap sholawat ya, pemen Allah kayak gitu terus, nanti jadi nggak sedih lagi gengs ya. Stres ya, siapa yang sering stres ya kan ya, siapa yang sering stres, bener nggak nih yang sering stres ya? Melemahkan otak dan jantung, otak itu jadi lemah, jantung itu jadi lemah, bener ya, sampai kebawa sakit. Nah itu karena stres gengs ya. Dulu Dinda juga gitu, sebelum tahu ilmunya semuanya tak buat stres gitu, di pikiran tuh sudah kebak itu rasanya ya gitu. Makanya sekarang agak tak keluarkan, yaitu sering sholat tepat waktu, sholawat sering kayak gitu ya. Nah gini ya gengs ya, rumusnya nih kan, yang menciptakan manusia, menciptakan semuanya kan Allah ya. Jadi semua obatnya, semua apa-apanya itu ada di Allah semua. Jadi kita harus dekat, bergantung harus kepada Allah gitu. Rumusnya hidup udah gitu aja. Ini yang Indra perlu belajar ya, kita perlu belajar ya. Rahasia Rasulullah itu jarang sakit tuh bangun sebelum subuh ya. Terkadang kan ya, aku tuh kalau habis tahajud tuh tidur lagi, sebenarnya tuh nggak usah ya, lanjut zikir dan lain-lain, terus subuh gitu, bangunnya sebelum subuh gitu gengs ya gitu.
Subuh itu khasiatnya banyak banget gengs. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan. Jadi kita harus menjaga kebersihan ya gengs ya. Tidak pernah memiliki rasa iri dengki ya. Jadi kalau ada orang yang bahagia gitu ya, nggak usah iri, nggak usah dengki, nggak usah apa ya. Alhamdulillah gitu kan ya gitu. Kalau misalkan kita pengen ya disolawati gitu ya, pengen nggak usah kayak iri gitu ya, terus menimbulkan apa berucap yang jelek-jelek, kotor-kotor, nyumpahin dan lain-lain. Pokoknya nggak usah yang buruk-buruk ya, nggak usah iri. Nah, itu penyakit hati yang mampu disembuhkan oleh diri sendiri. Dokter orang lain semua nggak bisa nyembuhin kecuali diri sendiri. Oke, next ya. Next adalah gemar berjalan kaki. Yang suka jogging bagus, keren ya. Kalau Dindra sih olahraganya itu nggak jogging, senam di rumah gitu ya. Jadi berbeda-beda ya. Ya usahakan gemar jalan kaki bagus gengs ya. Next adalah mudah memaafkan lah, tapi orang itu jahat lah, tapi orang itu buruk lah, tapi orang itu sudah menyakiti hatiku, aku nggak bisa memaafkan. Ya emang sih gengs ya, kalau emang disakitin ya emang sakit, aku juga paham itu ya. Ini itu belajar ilmu keikhlasan ya, karena Dindra juga prosesnya itu lama banget. Ilmu keikhlasan itu ada dalam diriku ya. Kalian itu lihat-lihat ilmunya Dr. Aisyah Dahlan, Ustaz Halimah Idrus, dan semua siapapun itu Ustadz ya. Nanti kalian akan terbiasa sendiri dengan selalu nonton kajian itu, jadi timbul keikhlasan di dalam hati kita sendiri gitu gengs ya. Berpikir positif ya. Lah itu orang kan negatif, masa iya kita harus berpikir positif gitu ya. Iya harus berpikir positif, entah apapun yang dilakukan orang negatif sekalipun kita pikirannya positif aja ya gitu. Apa ucapan kita adalah doa kita gitu loh. Jadi kalau kita ucapin yang positif insya Allah akan jadi positif. Tapi kalau kita udah negatif, itunya negatif ya, kita mikirnya masih negatif ya, itu yang akan terjadi gitu. Ingat ya, Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Kita pernah mengutip ya, apa yang kita bayangkan akan jadi kenyataan. Bayangin yang baik-baik ya, bayangin yang bagus-bagus, yang indah-indah. Kenapa? Biar kalau kita bayangin yang indah-indah, bagus-bagus, yang jadi kenyataan, yang terjadi juga indah-indah, bagus-bagus, kenyataan gitu. Sekalipun besok di PHK sama bos gitu, sekalipun kita nggak gajian gitu, sekalipun kita nanti disakiti, diselingkuhin gitu, harus tetap berpikir positif. Iya, bayangkan kita mendapat yang bagus-bagus, indah-indah, insya Allah itu yang terjadi gitu ya. Pede banget emang Allah ngabulin, pede banget emang Allah ngijabahin gitu ya. Kita harus pede dengan doa kita ya, kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Allah akan mengabulkannya gitu ya. Walaupun iya benar ketentuannya itu Allah, tapi kita juga tetap berprasangka baik, berdoa yang baik-baik. Pemarah gayamu ya, kayak gak tahu marah. Lu pernah marah ya kan? Karena apa, manusia itu punya otak emosi gitu loh. Semua manusia ya, kita itu bukan dewa, bukan dewi, bukan malaikat ya. Jadi pernah marah, tapi ya gimana cara kita meredam amarah ya, diganti dengan apa tuh marah, dengan selalu ingat Allah, gak jadi marah gitu. Apa karena ilmunya Dr. Aisyah Dahlan ya, hormon bahagia itu gimana nyiptainnya, tersenyum bahagia itu jadi nggak jadi marah gitu. Makan dan minum tidak berlebihan ya, jadi semua yang berlebihan apa aja, entah itu makan, minum, cinta, bucin dan lain-lain, semuanya ya kan, yang berlebihan itu tidak bagus ya. Secukupnya aja, sekedarnya aja, dunia hanya sementara. Alhamdulillah, sekian dulu gengs video dari Cinta. Semoga kalian sehat selalu, lancar selalu, rezekinya, doa terbaik tuh kalian. Thanks for watching geng, please stay permanen yes. Salam gotik, salam mutiara surga, salam cupu, salam kamsal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye bye.